Nah, ya kan? Akhirnya dengan adanya kegiatan ini kan mau nggak mau Bapak Ibu harus belajar share screen, belajar merekam Zoom yang tidak melalui recording di sini, tapi harus pakai apa? OBS ya? Saya malah nggak tahu OBS itu apa ya. Biasanya kalau saya rekam kamera itu pakai screen OCAS apa OCAS Omatic atau apa saya lupa namanya. Iya. Ya, jadi saya pun memahami Bapak Ibu juga memiliki di samping harus melaksanakan PP dengan baik, masih tetap harus menjalankan tugas sehari-hari ya, ngajar dan sebagainya, tetap membimbing siswa ketika ada kegiatan-kegiatan, ya, terlebih di akhir tahun begini biasanya kegiatan juga numpuk. Semoga semuanya sehat. Ya. Amin. Dan untuk kalau tadi untuk video kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, untuk Pak Nur kapan rencana? Pak Nur katanya beliau ingin mengabari sendiri. Kemarin di WA, nanti saya kabari. Oh gitu. Ya, ini tadi cuma WA saya kalau menyampaikan kalau tidak bisa bersama di pagi hari ini. Oke, saya minta langsung komunikasi dengan mahasiswa gitu ya. Terus tadi kembali ke tadi permasalahannya yang banyak ditemui adalah ngeditnya ya, yang memang butuh butuh waktu, butuh kesabaran dan butuh apa namanya rasa kali ya, harus ada feelingnya kalau pengen hasil editannya itu halus, cantik dan tidak melumpat-melumpat mungkin begitu ya. Jadi pentahapannya atau pindah scene-nya itu juga harus eh, smooth. Nah, itu nggak bisa kalau serta-merta belajar langsung bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau yang terkait dengan P5-nya dalam menyusun proyek P5-nya apakah ada kendala? Aman semuanya? Menyusun modulnya nggih Ibu nggih. Gimana, Mbak? Menyusun modulnya nggih yang masih bingung bagaimana gitu. Oh, bingungnya di bagian apa? Itu apa juga seperti kayak membuat modul MA kayak RPP seperti itu Ibu. Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Gimana yang lainnya? Karena teman-teman itu enggak mau nanya-nanya di grup-grup lagi suwung. Ya, Nggak mungkin berani Bu. ngapain nggak berani yang kita itu enggak nyokot. Justru memang kebutuhan kami itu kan di grup itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa diskusi. Ya, nah kalau nggak ada pertanyaan itu kami asumsinya yo aman-aman wae mesti sudah pada bisa gitu kan. Iya. Pasti sudah bikin grup lagi yang tanpa dosen ya, yang dulu saya sudah kadung masuk, sekarang sepi. Dulu tuh saya juga agak-agak kaget nih. Saya kok masuk di dua grup, yang satu tulisannya tanpa dosen, tapi saya diem aja gitu. Kadang-kadang ngelihat yang pada screenshot dibagi-bagi, tugas dilempar-lempar ke sana ke sini. Ya, saya diem aja lah, pokoknya yang penting ada aktivitas gitu. Artinya kalau teman-teman melakukan hal itu, berarti semuanya care, berarti semuanya saling peduli dengan teman-temannya. Dan lek nggarap niat, maksudnya niat jaluk turunan kancane. Kompak nih, Bu. Iya, nah itu luar biasa ya, satu satu hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan PPG. Ya, Ya karena Bu, kalau karena mau kegiatan lulus bareng Bu. iya, jadi masuk bareng, lulus bareng. Itu luar biasa. Artinya kalau ada yang tidak kompak di grup, wah dijamin mesti hilang arah itu ya. Karena nggak tahu tiba-tiba diteriakin sama dosennya suruh gabung atau ada yang perlu dikerjakan atau nggak paham apa itu. Kalau nggak kompak ya dada gitu. Nah, terus sekarang kok sepi, saya mikir mesti ini ada grup baru lagi nih. Baik, untuk kembali ke tadi Mbak Indra tanya pertanyaan untuk modul ajar, ya. Jadi sebenarnya sama terkait dengan apa pemahaman modul ajar dengan Kumar. Saya pun juga masih banyak belajar, ya. Nah, artinya
so far saya anggap bahwa secara umum modul ajar yang dibuat untuk P5 itu saya anggap oke semuanya ya, karena masih dalam proses tahap mempelajari ya, kemudian memahami bagaimana menyusun yang namanya P5. Masalahnya saya juga bulet itu. Anak saya termasuk yang sekarang ini hari Rabu nanti juga dapat proyek P5 itu dari gurunya itu. Nah, itu ini anak dikasih proyek P5 tapi ngerjainnya di rumah, di kelas tinggal di bawah, sebenarnya sama aja sih ya. Nah, artinya anak tidak diminta atau tidak dilatih untuk secara langsung mengerjakan proyek tersebut, tapi proyeknya di rumah. Nah, di rumah ya jelas yang garam sih, kan begitu ya, atau bapak gitu ya. Nah, karena yang dipilih kebetulan menggunakan model-model lem tembak yang harus ada. Jadi ceritanya itu proyeknya itu bikin tempat pensil menggunakan botol kemasan air mineral itu kan yang harus dikasih kain flanel apa. Nah, itu menurut saya kalau untuk anak SD kelas 1 itu terlalu berat, terlalu susah ya, karena harus lemnya tidak lem yang biasa, harus lem tembak dan sebagainya. Ya. Tapi eh, apalah itu, yang penting ibunya siap mengerjakan. Baik, gitu ya untuk yang modul B5-nya. Nah, untuk videonya berarti belum selesai semua ya. Untuk video besok akan dioprek sama Pak siapa? Pak Nur ya. Nah, sekarang kalau saya itu lebih pada laporan PTK sesuai dengan apa yang kemarin kesepakatan saya dengan Pak Nur Yanto. Nah, untuk yang laporan PTK gimana? Sudah dikasih contoh yang jelas, gamblang, kepinu. Apakah sudah disesuaikan dengan contoh yang saya berikan di grup? Sudah? Oke. Insya Allah. Insya Saya Allah sudah. random ambil satu ya. Saya random ambil satu yang akan saya baca dari awal, yang akan kita baca bersama. Mulai dari awal sampai akhir. Karena ini sudah di bagian titik apa namanya, laporan PTK secara keseluruhan. Oke, maka saya mau ambil ini punyanya. Kemarin cowok, oh cewek juga sudah ya. Apa ya iki? Teng teng teng. Mana mana. PPG PPL siklus terakhir. Oke, pilihan saya jatuh pada Mbak. Share screen. Sudah bisa melihat share screen saya? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira ini punya siapa ya? Laporan penelitian hadirkah di kelas ini yang punya judul peningkatan hasil belajar materi Quran Surat Al-Ma'un melalui model problem based learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Malangsari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Yang punya hadir nggak? Kalau nggak hadir nggak jadi saya bahas loh. Kita coba. Oh, hadir, Sopo. Dadah, ketemu deh. Mbak Dian ada? Mbak Dian hadir? Enggak ada suaranya. Oke, tadi judulnya adalah peningkatan hasil belajar ya materi Quran Surat Al-Ma'un melalui model PPL ya. Nah, sekarang kita untuk judul sudah bagus, ini problem based learning-nya sudah dimiringkan karena itu kata-kata dalam bahasa asing. Nah, ini kalau mau yang cover nggak usah dikasih halaman ya.
Kemudian kata pengantarnya. Nah, ini memang tulisan Arabnya aslinya burem-burem begini, Mbak Dian. Beliau terpental katanya Bu, barusan telepon, Gimana? terpental lagi proses masuk lagi. Oh, oke oke. Proses masuk lagi. Sudah, kalau sudah bergabung bisa di itu ya. Nah, saya tidak tahu apakah memang sepertinya ini kan tempelan dari hasil screenshot kalau cara saya ngecek seperti ini. Nah, mohon teman-teman pastikan jika mau pakai tempelan tulisan Arab ya dipastikan gambar dengan resolusi yang baik. Kalau enggak ya diketik sendiri. Kalau memang keyboardnya sudah disetting menggunakan transliterasi Arab. Kalau enggak ya ditulis Latin aja daripada bentuknya seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini tahun pelajaran. Maaf Bu, saya baru saja masuk habis terpental. Oh iya, hati-hati ya Mbak kalau terpental pegangan Ya Bu. yang kenceng. Oke, ya kita cek mulai Saya dari itu. bagian awal ya. Dicermati ya Mbak Dian dan juga teman-teman semuanya. Ya Bu. Oke. Ini punya saya juga tempelan ya. Atau kenapa ini ada abu-abunya sendiri yang lain tidak abu-abu. Kemudian, nah seperti ini hal-hal kecil teknis begini menurut saya juga Bapak Ibu perlu perhatikan. Ya, walaupun ini bukan pada inti substansi dari laporan penelitian, tapi kita sebagai guru mestinya juga memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita ketika memang kita memberikan tugas. Salah satunya misalnya kerapian konsistensi huruf angka-angka di sebelah pinggir ini. Ketika di sini menggunakan Times New Roman, maka semestinya angka-angka ini juga pakai Times New Roman. Saya nggak tahu apa hurufnya, mungkin Calibri atau mungkin Cambria atau apa, artinya ini berbeda dengan yang ada di sini. Kemudian hati-hati dengan bahasa Inggris, help desk itu pakai K. Nah, ini kepala sekolah, panitia, PPG, ya. Nah, ini juga tanda tangannya kan tempelan. Tapi kalau mau ditempel, sekali lagi Mbak Dian, tadi kayak tulisan yang Arab di atas, Alhamdulillahirobbil alamin itu dan sebagainya. Kalau memang mau nempel gambar, ambil yang resolusinya bagus, ya. Nah, ini karena eh, di kertas kemudian difoto, habis itu digeret-geret biar gedenya sama atau apa, sehingga gambarnya menjadi Pecah itu. kurang bagus begini, ya. Iya, ngerti toh nek pecah. Oke, abstrak ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan kualitatif dengan strategi PTK. Yakin ini kualitatif? Kan ada data kualitatif, ada data kuantitatifnya toh Mbak Dian? Ada kuantitatifnya, menghitung sampai ke efek ada peningkatannya seberapa begitu kan? Ada Bu. Nah, kalau Kuantitatif. jadi mix method ya ada yaitu menggunakan mix method atau kuali dan kuanti. Nah, ya. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sebenarnya cukup begitu aja, nggak usah ditulis pendekatan kuanti atau apa ya, tapi dicatat sendiri ya. Nanti teman-teman yang lain juga sama dipastikan. Ya Penelitian Bu. ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, ya. Di mana datanya ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, itu yang benar seperti itu. Subjek penelitian, oke. Sumber data yang digunakan, data dokumen, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, nah ini salah ya Mbak. Teknik pengumpulan data itu bukan triangulasi, ya. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, dokumentasi, penilaian tertulis. Triangulasi itu bukan teknik pengumpulan data, tapi untuk validitas, cek validitas data. Dihapus ya, nanti yang lainnya juga mengikuti. Penelitian proses dilaksanakan dalam 2 siklus, terdiri dari 4 tahapan, bahwa mampu meningkatkan hasil belajar.
Nah, ini setelah al-ma'un iki ora titik ya, tapi dilanjut kalimatnya, mampu meningkatkan hasil belajar materi dengan perolehan rata-rata siklus 1. Nah, kata rata-ratanya juga nggak usah diulang lagi, dengan perolehan rata-rata 64 pada siklus 1. Maksudnya kan gitu kalimatnya ya. Ayo, bahasa Indonesianya juga harus diperbaiki karena Bapak Ibu sekalian juga sebagai guru, apalagi di SD atau madrasah ya, yang notabene masih menjadi model bagi anak-anak didiknya. Perbandingan capaian belajar antara siklus 1 dengan siklus 2 yaitu 37,5. Dahuluan. Oke ya, semua dipastikan ada poin ini ya, yaitu permasalahan apa yang Bapak Ibu temui di dalam kelas ya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terdapat belum optimal ya menggunakan model ceramah. Maka sekarang model yang ditawarkan adalah PBL. Oke, cakep. Ya, rendahnya hasil belajar kelas 5. Ya, ini juga Mbak, rata kirinya ini dibenerin ya, dibikin yang rapi, yang cantik kayak Mbak Dian. Nggih, Bu. Maaf. Iya. Oke, hasil belajar, pengertian hasil belajar. Ini sudah di similarity belum? Belum. Dicek similarity-nya belum, Mbak Dian? Belum, Bu. Hmm. Karakteristik. Nah, ini karakteristik. Ini langkah-langkahnya berarti sintaknya ya. Iya tenan apa ora? Sami. Oke, ya. Udah. Iya, model penelitian. Nah, ini di sini udah benar jenis penelitian yang digunakan penulis itu. Lah, di sini benar kenapa di atas salah di abstraknya ya. Nah, jadi ini yang benar Mbak Dian ya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, sehingga nggak usah mengatakan kualitatif atau kuantitatif, langsung aja katakan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Semuanya ya di mengamati aktivitas siswa, 1 kali pertemuan. Ini juga dirapikan Mbak Dian ya. Nggih, Bu. Nan lo. Observasi, mengamati sikap dan keaktifan siswa, respon siswa. Ini siswa ya observasinya, berarti yang diobservasi proses pelajarannya, proses belajar mengajarnya, sikap dan keaktifan siswa, respon siswa terhadap materi dan model. Nah, artinya nanti di lembar observasinya atau yang dicentang-centang atau yang dikatakan cukup, memadai dan sebagainya harus siswa. Nah, iki podo kaya sing dhuwur mau meneh to, Mbak. Coba iki apa wacane? Bisa baca enggak? Bisa baca Mbak Dian? Enggak, Bu.
Nggak terbaca kan? Nah, ya. Jadi kalau tidak terbaca diganti ya nanti gambarnya itu ya. Dikompres itu loh, Bu. Kan Ya. besar, KB-nya besar, terus tak saya kompres. Oh, Jadinya gitu seperti ya itu. karena Tapi nggak kompresan. bisa masuk kalau misal yang jelas gitu toh, Bu. Nggak bisa masuk di Mm-mm. sistem. Nah, berarti bikin sendiri dong flowchartnya. Oh iya, Bu. Jangan pakai screenshotan ya. Itu salah satu cara untuk memunculkan itu ya di jangan screenshotan tapi dibuat flowchart sendiri. Rodo angel Iya, Bu. sidik ora apa-apa. Termasuk juga yang Ini, tadi tadi memunculkan di kata pengantar itu loh Mbak. Nah, itu kan juga jenengan nganggone screenshotan toh. Itu kan juga nggih. memperbesar eh apa kuwi jenenge? Memperbesar memori atau besarnya file ini. Nah, barulah di sini jenis datanya data kuantitatif, kualitatif. Tapi nek jenis penelitian nih, ya tetap penelitian tindakan kelas ya, Jelas. bukan penelitian kualitatif. Primer, ini mau jenis data. Nah, karena jenis datanya ini kan kuantitatif sama kualitatif, maka sumber datanya di sini yaitu objek yang diteliti adalah, nah ini bukan objek ya, siswa. Siswa itu subjek. Luar tadi kan Mbak Dian bilang itu subjek toh. Nggih, Bu. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5. Ini yang di, disampaikan di sini sumber data. Sumber datanya apa? Sumber datanya adalah hmm, tes, ya kan? Ini kan pakai tes toh untuk apa namanya hasil belajar PAI materi Quran surat itu kan ada tesnya toh. Ada, Bu. Berarti sumber datanya di sini eh, ada dua yaitu hasil observasi ya. Kemudian apa namanya sama tes untuk mengukur PA apa hasil belajar PAI. Kemudian teknik pengumpulannya ini masuknya di sini. Oke, sama nggak apa-apa sumber sumber data. Oke, dibikin sama kayak gitu aja nggak apa-apa. Di sini teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, kemudian lembar. Ini bukan lembar observasi, tapi observasi tok. Nggih, Ya, Bu. nggak pakai kata lembar. Nah, lembar observasi itu munculnya di instrumen. Kalau ini mau tambahi dengan instrumen, jadi instrumen penelitiannya satu soal tes. Kalau tes itu kan teknik pengumpulan datanya, ya. Nah, instrumennya apa? Instrumennya yaitu soal tes. Observasi. Instrumen observasi apa? Lembar observasi. Kalau Masih. ada wawancara, berarti instrumennya adalah lembar wawancara atau daftar pertanyaan. Gitu nggih, semuanya dicermati lagi ya. Jadi kalau instrumen itu alat ya. Instrumen penelitian, alat penelitian berarti soal tes dan lembar observasi. Tapi kalau teknik pengumpulan datanya melalui tes dan melalui observasi. Ketambahan sak kata ning artine beda. Nggih, untuk teman-teman semuanya mohon dipahami. Teknik analisis data.
Oke, untuk data tes diukur rata-ratanya persentase ketuntasan belajar. Oke, indikator keberhasilan 75 ya, cakep. Deskripsi prasiklus. Masih banyak siswa yang pasif. Ya sudah bagus, namanya sudah dihilangkan. Sak kelas siswanya 8 tok, Mbak. Iya, Bu. Sekolah saya paling sedikit. Oh, lah kok sih menit? Ada MI di desanya, jadi cuma sedikit. Ini SD negeri ya? SD negeri, Bu. Masya Allah, keren-keren. 8 siswa masih bertahan ya. Paling sedikit 5 siswa, Bu. Masih ada juga, 5 siswa juga ada? Ada. Satu sekolahan itu hanya 44 siswa. Oh, Memang desanya ini kecil di dan ada desa mana MI-nya. apa, Mbak? Di kota mana ini? Temanggung, Bu. Kecamatan Temanggung. Bulu. Kecamatan Bulu. Kecamatan Bulu. Paling sedikit setemanggung. Oke. Alat evaluasi. Nah, ini tadi yang dikatakan dengan alat evaluasi itu soal tes ya dan lembar observasi. Nah, ini ada lembar observasi guru bareng ternyata. Berarti di atas nanti kudu mbok tambahi loh ya. Tidak hanya mengobservasi siswanya tapi juga mengobservasi gurunya. Kalau memang di datanya ada lembar observasi guru gitu ya. Yang tadi saya bilang di atas ini mau sikap perilaku siswa. Tapi ternyata di sini ada guru berarti tidak hanya siswa tapi juga guru. Nah, guru itu tujuannya apa? Yaitu memastikan bahwa sinteknya PBL itu dilakukan dengan baik dan benar. Ya, Mbak Dian mengatakan mau pakai PBL, ternyata gurunya mulangi ngajarnya enggak pakai PBL, tapi tetap aja pakai ceramah. Nah, maka dari itu perlu diobservasi lembar observasi gurunya, ya apakah sesuai sintak atau tidak. Nah, nanti kita cek apakah benar ada lembar observasi guru atau tidak. Nek orang enek berarti dibuat. Guru menjelaskan cara bermain model make a match. Bener ya Mbak, ini pakainya make a match. Pakai 2, Bu. PBL dan pakai 2. Pakai 2, PBL sama model make sama match. teknik. Berarti di sini bukan model ya, tapi ini tekniknya. Ya. Modelnya PBL, tekniknya pakai make a match. Jadi teknik itu yang lebih praktikal di lapangannya. Seperti mind mapping, nah, itu juga tekniknya. Make a match itu tekniknya. Kegiatan penutup, hasil tes siklus 1. Tuntas, tidak tuntas. Kemudian prosentase. Ini juga ya Mbak. Ini hasilnya elek koyok ini pakai gambar kan? Iya, Bu. Tulislah pakai apa tuh? Ditulis sendiri ya. Koyok ngono kuwi sik iso maca mau jenengan tok. Oke, Bu. Oke, nah di sini ternyata ada aktivitas guru loh. Nah, inilah yang dikatakan dengan tadi bahwa guru pun perlu diobservasi untuk memastikan sinteknya itu sesuai dengan sintek PBL, sesuai modul ajar, sehingga memeriksa kesiapan siswa, memberikan motivasi, persepsi, sampai pertanyaan tematik, dan seterusnya. Nah, berarti yang di atas banget tadi ya Mbak, kudu ditambahi ya, tidak hanya untuk mengobservasi sikap dan perilaku siswa, tapi juga guru ya. Oke, Bu. Eling toh nggone mau ndi.
Nah, ini kan direkam, nanti bisa minta rekamannya sama yang rekam sambil dicermati. Masih tergolong kurang. Emang di 48. 48 apa ini? Persen. Ini rata-rata ini ngitung apa? Rata-rata Rata-ratanya 48. Nah, padahal yang untuk mengatakan kan bukan dari 48-nya toh, tapi dari KKT kan. Ya, artinya berapa persen siswa yang nilainya sekian kan begitu. Siklus 1 masih tergolong kurang dan perlu ditingkatkan pada siklus 2. Nah, ada yang perlu dimunculkan di sini ya. Kayak sini prasiklus mau loh, Mbak. Nah, pakainya yang ini. Jadi ini KKTP ya, ketuntasan belajar sama KKTP video foto itu. Jadi yang di prasiklus sudah hasil tes prasiklus. Nah, ini loh penjelasannya nanti kayak begini, Mbak. Ya. Jadi dan semuanya juga ya. Hasil rata-ratanya 57. Oke, terdapat 2 siswa yang sekian, 25% yang mencapai KKTP, sedangkan yang belum mencapai KKTP 75. Padahal tahap secara klasikalnya itu target KKTP-nya adalah yang mendapatkan KKTP itu 75. Artinya kan belum tercapai karena yang KKTP baru 25, maka perlu ada penelitian tindakan kelas gitu kan. Nah, maka yang di akhir habis nyiklus ini tadi, oke, ini rata-ratanya 64%. Nah, dari 64% ini gitu. Ini kan nilainya ini. Nah, yang kudu jenengan yang harus dihitung itu kan pada tuntas tidak tuntasnya. Berapa persen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata kan 50% itu toh. Target ketuntasan KKTP-nya kan 75%. Paham toh? Nah, maka dari itulah perlu adanya siklus 2. Semoga nggak bikin jadi bingung ya. Kalau masalah di sini oke silahkan, tapi artinya di titik ini loh. Ini yang ketika mau mengatakan siklus 1 itu tidak memenuhi target. Nah, jadi munculkan di sini bahwa leh mundokok ki kualik kudune yang hasil tesnya itu taruh di bawah sini. Ya, yang ini dinaikkan, yang hasil tesnya itulah yang ditaruh di sini. Ya. Nah, sampaikan sama seperti yang tabel 1 tadi bahwa ini hasil observasi ya, bukan hasil tes ya. Yang menjadikan perlunya siklus 2 itu bukan hasil observasi aktivitas siswa, tapi hasil belajar. Gitu ya. Nah. Kalau hasil observasi ini tadi yang ternyata masih kurang, maka tidak menjadi alasan perlunya siklus 2, tapi sampaikan bahwa ternyata gurunya pun belum secara rigid, belum secara detail mengikuti prosedur atau sintek dalam pembelajaran model problem based learning. Ya, tapi tidak menjadikan alasan untuk berubah ke siklus 2. Karena yang judulmu, pertanyaan penelitianmu itu kan hasil belajar yang diteliti. Ya, bukan untuk meningkatkan aktivitasnya, ya, tapi untuk meningkatkan hasil
belajar siswa. Paham ya? Ini kan aktivitas siswa ya. Sementara yang di Ya, Bu. penelitianmu itu kan untuk meningkatkan hasil belajar. Sehingga yang menjadi alasan kenapa perlu siklus 2, karena hasil belajar yang di tabel dure mau lagi 50%. Ya. Kemudian siklus 2. Kegiatan inti. Tadi PBL sama Make-Match, kalau yang siklus 2 PBL toh. Sama Mana ada Make-Match-nya kok nggak ada. di bawah. Kegiatan inti. Ada ya? Renek toh. Ayo dicek ya. Nah, ini Mbak, sing bener kaya iki, sing siklus 2-mu ya, sing pada tabel 4 ini keliru, ya. Nah, harusnya yang dimunculkan setelah ada kalimat setelah ada ketuntasan belajar sekian, muncullah bahwa sudah memenuhi target. Ini ditambahin lagi ya, sudah dapat tercapai karena telah mencapai maka tidak perlu dilakukan siklus lanjutan. Ditambahi seperti itu. Ya, ada klaim bahwa tidak perlu dilakukan siklus lanjutannya. Baik, baik, baik. Sangat baik hasil observasi siswa. Baik. Nah, yang di sini ini tidak perlu dibahas karena angkanya kurang dari sekian, maka sudah mencapai atau tidak, tapi cukup dideskripsikan bahwa hasil observasinya sudah sesuai dengan yang di ini dan seterusnya ya. Refleksi, oke. Iya. Penjelasan pada siklus 2 meningkat bahwa 7. Satu kelas berapa? 8 ya? Yang tuntas 7 siswa. Berarti ada 1 ya yang tetap tidak Ya. tuntas. Ya, Bu. Ya. Oke. Seluruh siklus, iya. Perbandingan hasil belajar. Nah, daftar pustakanya juga ditulis yang baik. Iki belum baik. Belum baiknya adalah rata kiri, rata kanannya ya. Pakai yang rata semuanya, baris keduanya dimenjorokkan kurang lebih 7 ketukan. Paham maksudnya? Semuanya. Nah, ini kan belakangnya tidak rata karena tidak dibuat dipakai aturan yang garisnya podo kiri kanan itu apa namanya, saya tidak tahu namanya juga. Oke. Terus cara nuliskannya, ini manual ya Mbak, tidak pakai Mendeley atau apa-apa ya. Nggih, Bu. Yang dalam kurung iku mung tahu netok. Ya. Dan ini tuh mandeke nang kene mesine Dimyati dan Mujiono. Belajar dan pembelajaran titik Jakarta titik 2 Rineka Cipta titik ya. Kemudian dalam kurung 1999 atau 199-nya mau taruh di belakang nama ini juga boleh. Lagi iki spasi anyar Daryanto ki mudun. Iya pernah. Karena Nggih, ini Bu. nama penulis baru. Nah, mudun. Ya. Ini juga Abdul Majid ini juga turun. Dicermati lagi ini mau ini dijejer-jejer semuanya ya. Terus nah ini semuanya ini ya direferensi atau daftar pustakanya ini masih kacau sama balau. Nggak tahu ini hasil dari copy paste di mana ini. Kalau model begini ini biasanya tipikal copy paste. Nah, di situ saya percaya nih. Mau jujur atau mau gugur, Mbak? Jujur ya. Dan ini adalah lampiran, maka untuk di bagian lampiran, ya kene kayak tulisan lampiran. Lampiran. Tuh, baru lampiran 1. Rubrik observasi, lampiran 2 apa, dan seterusnya.
Oke, saya tidak akan ngecek di bagian ininya, tapi dari laporannya secara umum sebenarnya sudah pada alurnya, ya. Hanya ada 1-2 poin yang apa namanya harus dibenahi, ya. Kelogisan dari jenis penulisan, jenis penelitian, kemudian kelogisan dari bagian 3 yang di bagian metodologi, ya, jenis penelitian apa, subjeknya apa, instrumennya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, itu jangan sampai ngolak-malik. Terus untuk bab 4-nya di pembahasan secara umum sudah rapi, sudah bagus, ya. Hanya tadi ketika judulnya adalah peningkatan hasil belajar, maka yang menjadi alasan kenapa perlu siklus selanjutnya ya pada poin hasil belajarnya, ya. Perkara observasi aktivitas guru, observasi aktivitas siswa, ya, itu hanya sebagai penjelas saja bahwa oh mungkin apa namanya sintek yang dilakukan belum benar gurunya, makanya siswanya di sini cek urung memenuhi target, ya. Atau oh mungkin selama pembelajaran siswa pada ngobrol sendiri sehingga ketika dites ya hasilnya juga belum memenuhi target, tapi tidak menjadikan alasan perlunya siklus berikutnya, ya. Karena perlunya siklus berikutnya yang menjadi alasan adalah hasil belajarnya sudah memenuhi KKTP sesuai target atau belum. Secara umum itu ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Yang bingung siapa? Silakan. Ini diam karena bingung atau karena sudah paham? Senyum kabeh. Pak Ahmad Ari gimana Pak? Barusan penjelasan ternyata ya ada yang perlu diperbaiki juga, Bu. Oke. Artinya sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan dengan contoh punya Mbak Dian ya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Kalau Pak Dedi Ruhiyat gimana Pak? Sudah paham Pak? Ya, ada gambaran sih, Bu. Cuman masih banyak kayaknya yang harus diperbaikinya. Oh, nggak apa-apa Pak, diperbaiki sekarang Pak. Ini invest untuk masa depan Pak. Jadi Kalau, Bu, harus ya, diperbaiki ya. Mbak Vita gimana Mbak Vita? Iya, Bu. Enten sing napa niko ngin. Kemarin kan kula pas ndamel nilai ini kan koyo wau ngin ujian. Terus setelah nonton ngin Itu Bu nanti Pak Dedi 5. nggak paham loh kalau pakai bahasa Jawa. Oh, nggih lho, Setuju, supi. Bu. Nggak paham, Bu. Bingung. Supi, Bu. Nggih ding, pilihan. Ya, Untuk nilai saya pakai yang sama Bu Iklima, Bu. Tapi sebelum pakai Bu Iklima hampir sama kayak Budian, nilai anak tak tampilkan dan tapi ketika kemarin pas Bu 5 nilainya tidak tampilkan tapi Ya, nanti deskripsinya Pak yang Udin ke sana. tampilkan. Ya, oke, ya. Nah, artinya dicermati lagi ya, berarti sudah paham gimana letak kesalahan atau kekurang pasan dari punya Mbak Vita. Berikutnya Bu Fajriani gimana Bu? Ya Ibu, sama. Saya juga masih ada yang harus diperbaiki, Bu. Nilai masih saya tampilkan. Kemudian untuk apa namanya refleksinya, Bu, antara siklus 1 kemudian ke siklus 2-nya masih ada yang harus diperbaiki. Oke, iya. Mohon maaf kalau contoh Ibu Iklima kan tidak pakai abstrak. Maka saya juga belum diberi abstrak. Oh, iya. Jadi harus ada abstraknya ya. Abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari semua laporan. Isinya yang pertama adalah tujuan penelitian. Ya, misalnya tujuan penelitian ini adalah apa itu judulnya ini PTK ya.
Jadi memberikan solusi atau memberikan solusi untuk masalah apa atau untuk melihat apakah metode atau model PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PAI, pada hasil belajar PAI siswa pada materi Al-Ma'un. Ya. Jadi tujuannya adalah melihat apakah model X dapat meningkatkan Y, misalnya begitu ya. Terus hasilnya seperti apa? Nah, sesuai dengan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaannya misalnya bagaimana kemampuan siswa sebelum diterapkan model X. Nah, maka nanti harus ada jawabannya seperti itu, ya. Apakah X dapat meningkatkan Y? Maka di dalam abstrak harus ada jawabannya bahwa ternyata dapat meningkatkan ini terbukti dari nilai siklus 1, nilai siklus rata-rata siklus 1, rata-rata siklus 2, dan selisih dari siklus 1 dan siklus 2, bahwa ternyata ada peningkatan sekian, tuh, sekian persen dari KKTP-nya. Tuh harus muncul, boleh ditambahkan lagi kalimat terakhirnya, harus ada penegasan dari hasil penelitian ini bahwa misalnya tadi PBL ya, penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada materi Quran surat Al-Ma'un. Jadi harus ada penegasan di bawah, di akhir abstrak. Itu ya. Terus ada lagi yang akan ditanyakan, daftar pustaka jangan sampai lupa. Ya, pastikan daftar pustaka itu tidak sekedar ditempel, di copy paste entah dari sumber yang mana. Tapi ketika di dalam bab 1, di dalam bab 2, Bapak Ibu memunculkan memunculkan nama seseorang, ya di daftar pustaka itu harus ada tulisannya. Ya. Satu lagi terakhir yang belum tersentuh tadi, lupa punya Mbak Dian, di bagian kesimpulan atau di pembahasan boleh terserah, di paling bawah harus ada statement bahwa misalnya tadi PBL ya, PBL dapat meningkatkan hasil belajar PAI materi Quran surat Al-Ma'un. Hasil penelitian ini, nah kalimat terakhirnya, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitiannya siapa. Artinya penelitian siapa itu, di bab 2 kan Bapak Ibu ada memunculkan bahwa PBL itu dapat meningkatkan pembelajaran PAI toh. Ada ya, teori yang atau penelitian terdahulu yang mengatakan PBL dapat meningkatkan pembelajaran tertentu, apalah itu PAI yang entah apa. Nah, itu di kesimpulan atau di pembahasan kalimat terakhir, hasil penelitian ini sesuai dengan misalnya Arif tahun 2013 bahwa PBL memang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, gitu nggih. Jadi 2 poin itu di kesimpulan atau di pembahasan paling akhir harus bisa untuk mengklaim hasil penelitian ini sesuai, ya, artinya dapat meningkatkan itu dan sesuai dengan teori yang sebelumnya, teorinya siapa. Ya, daftar pustaka dicek lagi, ya, cara menuliskannya, yang mau dikurung atau enggak itu yang penting konsisten dari atas sampai bawah. Begitu Bapak Ibu sekalian, silahkan tanya di grup, enggak usah takut. Ya, atau kalau enggak saya masukkan di grup yang tanpa dosen lagi juga boleh. Karena di situ mungkin ada Pak Imam Subki, ada yang lain-lainnya. Siapa tahu takutnya sama beliau-beliau, sama saya nggak usah takut ya. Saya walaupun galak-galak tapi penuh kasih sayang, katanya begitu. Alhamdulillah. Oke, cukup satu ya yang dari yang kita review. Sekali lagi saya masih berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Ini PR saya banyak banget juga ya untuk mengunggah-unggah dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Artinya agar hasil penelitiannya juga bisa hasil laporannya bisa maksimal, bisa bagus sehingga bisa mendapatkan nilai yang memang benar-benar bagus gitu ya. Bukan karena
sekedar yang penting syaratnya semua mahasiswa lulus, enggak. Tapi memang nilai itu adalah kemampuan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kalau itu didandani secara serius, dibenerin secara serius, nah itu skill, keahlian atau keterampilan lain yang akan Bapak Ibu peroleh ya dengan adanya PPG ini. Selain tadi ngedit Amin. video, bisa ngerekam, ya, bisa share screen. Nah, ternyata juga bisa membuat laporan PTK yang baik, ya. Nah, apalagi nanti kalau tambah bisa ditulis ke jurnal, bisa nambah pas UKIN, hasilnya tambah jos, nanti nilainya bagus, sehingga semua bisa lulus. Oke, saya kira cukup ya untuk kesempatan kali ini. Sekali Ibu. lagi silakan nek bingung tanya, ya. Kalau nggak berani di grup Japri boleh. Biasanya ada beberapa yang Japri ke saya, ya. Atau kalau nggak berani lewat Mas Husni juga nggak apa-apa, yang mau nanyain nanti Mas Husni tinggal di forward ya Mas. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita memberi manfaat. Terima kasih banyak, Bu Nur. Ya, Matur dan suwun Ibu. semoga sukses sampai selesai kegiatannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mohon izin lab. Lega.